Baik, terima kasih. Minta maaf ada kendala. Eh, Terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi pada siang hari ini. Selamat siang semua. Semoga masih belum capek ya. Saya minta izin juga untuk moderator mungkin ada sedikit ketambahan waktu nanti. Pada siang hari ini saya akan sharing tentang imaging strategies pada low back pain, systematic approach. Oke, sebagai overview, yang pertama ada introduction, yang kedua ada imaging modalities pada low back pain, tiga share appropriateness kriteria yang biasa dipakai pada untuk low back pain, update 2021, red flag kriteria, mechanical dan non-mechanical pada low back pain, dan bermacam-macam kasus pada yang bisa menyebabkan low back pain. Kita tahu bahwa low back pain merupakan salah satu keluhan utama yang tersering yang didapati pada pasien yang datang di pelayanan primer. Dan menurut guideline Europe, didefinisikan bahwa low back pain merupakan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman yang terlokalisir mulai di bawah batas koste hingga di atas dari lipatan gluteus inferior, baik dengan ataupun tanpa adanya nyeri di kaki. Low back pain juga bisa terjadi akibat kelainan pada struktur spinal seperti tulang, muscle, ligamen, fasia, dan nerve root, juga pembuluh darah. Dan problem yang tersering biasanya akibat injuri pada muskuloligamentus dan proses degeneratif. Tapi LBP juga kita tahu bisa merupakan akibat kejadian infeksi, neoplasm, atau fraktur akibat trauma. Pada kondisi-kondisi low back pain yang akut tanpa komplikasi dan atau radikulopati biasanya merupakan suatu proses yang benign, self-limited, dan biasanya tidak perlu dilakukan pemeriksaan imaging. Imaging baru dipertimbangkan untuk pasien yang dalam waktu 6 minggu telah dilakukan manajemen medikamentosa dan fisioterapi, tapi hanya sedikit saja hasilnya atau bahkan tidak tampak hasil yang signifikan, tidak ada perbaikan pada nyeri tulang belakangnya. Imaging juga dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan kondisi red flag. Nanti kriteria red flag apa saja yang akan saya sampaikan, atau adanya resiko yang tinggi, suspek terjadi kondisi yang lain seperti pada cauda equina syndrome, malignansi, fraktur akibat trauma, atau mungkin infeksi. Imaging modality pada low back pain adalah biasanya teknik-teknik imaging itu perlu kita pahami untuk dipertimbangkan mengevaluasi struktur-struktur yang ada pada tulang belakang dan jaringan lunak di sekitarnya. Dan sampai saat ini setelah diagnosis itu ditegakkan dari histori pasien dan pemeriksaan fisik diagnostik, biasanya imaging yang paling sederhana atau initial imaging yang dilakukan tekniknya adalah menggunakan sinar X-ray atau radiografi yang biasa kita kenal, merupakan first line untuk modalitas imaging. Selain bisa menunjukkan alignment dan tanda-tanda perubahan degeneratif pada tulang belakang, kita juga bisa melihat ada tidaknya fraktur. Meskipun untuk pemeriksaan radiograf seringkali tidak efektif untuk bisa memvisualisasikan gambaran jaringan lunak, persarafan, atau diskus intervertebralis. Ini adalah modalitas imaging yang biasa dipakai pada kasus-kasus low back pain ya. CT scan kita tahu merupakan sumber energi yang menggunakan X-ray, tentu saja lebih detail untuk mengevaluasi struktur tulang belakang karena dilengkapi dengan cross sectional view pada tulang belakang. Kalau kemampuannya untuk melihat fraktur, spinal stenosis, dan kelainan abnormalitas tentu saja lebih akurat dibandingkan radiograf. MRI seperti kita tahu sangat baik untuk melihat soft tissue, diskus, persarafan, dan struktur jaringan lunak yang lain, dan juga berguna untuk mendeteksi adanya herniasi diskus yang seringkali menyebabkan kejadian low back pain, spinal cord compression, dan impingement pada nerve root. USG meskipun sedikit sekali perannya, tapi untuk sekarang ini
USG sudah mulai banyak dipakai di berbagai lini ya. Saya untuk melihat anatomi yang superficial juga bisa untuk mengukur pada waktu akan dilakukan terapi medikamentosa yang invasif, mengukur jarak dari lamina ke epidural space sebelum dilakukan puncture atau mungkin sebagai guiding. Ini adalah American College Radiograph Appropriateness Criteria untuk low back pain yang diupdate 2021 bahwa untuk low back pain yang sifatnya akut baik dengan ataupun tanpa radikulopati, tanpa tanda-tanda red flag, tanpa ada manajemen sebelumnya, tidak diperlukan initial imaging. Jadi lakukan pengobatan dulu, lakukan tindakan fisioterapi terlebih dahulu pada pasien. Jadi imaging pada level ini belum diperlukan. Untuk varian kedua, pada pasien-pasien low back pain dengan kondisi yang subakut atau kronik baik dengan tanpa radikulopati, tanpa tanda red flag, tanpa ada manajemen sebelumnya, initial imaging ternyata juga belum diperlukan. Untuk yang ketiga, menurut ACR disampaikan jika pada pasien dengan subakut kronik yang akan dilakukan intervensi terapi atau surgery dan telah didapati adanya simptom yang persisten atau progresif selama 6 minggu meskipun sudah dikerjakan medical management. Nah, disinilah tempatnya imaging. Yang seperti ini karena ini melakukan intervensi, terapi, dan penata laksanaan surgery, maka yang dianjurkan dari ICR adalah MRI lumbar spine tanpa kontras untuk mengevaluasi struktur yang ada di tulang belakang. Kemudian kalau dengan pasien datang dengan gejala-gejala yang mengarah pada cauda equina syndrome, yang diperlukan tetap ada MRI yang dianjurkan, baik itu yang menggunakan kontras ataupun yang tidak menggunakan kontras. Kemudian low back pain dengan riwayat pernah dilakukan penata laksanaan bedah dengan atau tanpa radikulopati dan sekarang ini mengalami gejala yang progresif atau ada gejala yang baru pada temuan pemeriksaan fisiknya, ternyata radiografi masih tetap dianjurkan untuk initial imaging pertama. Kemudian boleh dilakukan saja adalah MRI baik dengan ataupun tanpa kontras. Yang selanjutnya adalah pada pasien-pasien dengan low back pain yang disertai dengan riwayat low velocity trauma, ada tanda-tanda osteoporosis pada pasien yang usianya lebih dari 50 tahun atau ada riwayat penggunaan steroid dalam jangka waktu yang kronik, maka di sini tetap dipakai adalah radiograf, MRI tanpa kontras, dan CT untuk lumbus sakral tanpa kontras untuk melihat struktur tulang belakang dan struktur-struktur lain yang bisa dievaluasi. Dan yang ketujuh, tentu saja pasien-pasien dengan kecurigaan tinggi terjadinya kanker, terjadinya infeksi dan pemakaian imunosupresan, kondisi imunosupresan pada pasien, di sini ternyata radiograf tidak mendapat tempat, yang kita pakai adalah MRI baik dengan ataupun tanpa kontras. Apa saja kriteria red flag yang perlu kita kita perhatikan pada kondisi-kondisi pasien dengan low back pain? Yang pertama adalah kecurigaan cauda equina syndrome meliputi adanya retensi urin ya. Pasiennya udah kebelet pipis tapi kok nggak bisa keluar karena yang arahnya karena kelainan pada persarafan atau adanya tidak terasa ya kebas pada daerah di sekitar anus. Kemudian adanya pemeriksaan neurologik ya, yang abnormal, yang serius dan mengalami progresif ada selang waktu tertentu, kemudian adanya kecurigaan infeksi jika disertai oleh panas, kecurigaan kanker ataupun hematom di epidural, adanya kecurigaan epidural abses atau resiko kanker pada pasien dan pasien-pasien post trauma yang beresiko ditengarai adanya fraktur di tulang belakang pada pasien-pasien tua, di mana tanda-tanda ini itu tadi memenuhi kriteria yang 6 harus dilakukan pemeriksaan imaging segera. Ini adalah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan low back pain. Kita bagi menjadi dua, mechanical dan non-mechanical. Yang mechanical biasanya terkait proses degeneratif atau kelainan akibat struktural trauma pada pasien. Sedangkan non-mechanical itu terkait
kondisi akibat neoplasma, infeksi, atau mungkin artritis inflamasi. Perubahan degeneratif pada tulang belakang yang biasa terjadi pada orang-orang usia tua, X-ray sangat tentu saja berperan cukup penting karena superior untuk melihat osteofit, adanya penurunan tinggi diskus, adanya degenerasi faset, spur pada faset atau penebalan faset, irregularitas faset, dan adanya tanda-tanda disalignment. Ini adalah contoh X-ray yang biasa kita evaluasi ya pada sehari-hari di rawat jalan ataupun pasien-pasien rawat inap yang dengan dugaan low back pain akibat kondisi tertentu. Ini juga bisa kita perhatikan struktur anatomi yang bisa dievaluasi dari pemeriksaan X-ray radiografi normal biasa. Untuk pasien ini kita lihat adanya dari foto polos kita juga superior untuk melihat adanya osteofit yang mungkin dari MRI agak sulit. Jadi justru pada pemeriksaan dengan X-ray kita bisa melihat. Ini contoh pada pasien menderita low back pain akibat trauma kita lihat adanya spondylolistesis dan penurunan tinggi korpus. Korpusnya mengalami kolaps ya pada pada T12 dan L1 dengan listesis ke posterior yang sangat mungkin ini menjadi kausa terjadinya low back pain. Ini adalah pemeriksaan CT scan. Kita tahu CT scan sama menggunakan X-ray tapi lebih detail kita melihat anatomi karena kemampuan multiplanar. Jadi di sini kita lihat dari pemeriksaan sagittal, kita lihat adanya kolaps dari korpus, kemudian dari koronalnya kita juga bisa melihat adanya tambahan informasi eh, fraktur pada proses transversusnya yang diperkuat dari potongan aksialnya kita lihat adanya penyempitan ini pada pasien dengan burst fracture ya, ada protrusi ke posterior sehingga menyebabkan penyempitan dari kanal stenosis lebih dari 50% dan ini harus menjadi perhatian yang kita informasikan kepada klinisi. Dan kita selain melihat kondisi tulang, tentu saja pada CT scan kita bisa melihat kondisi soft tissue. Ini yang menjadi nilai lebih dari CT scan dibandingkan radiografi biasa. Selain detail anatominya kita dapat, kita juga bisa memberikan informasi tambahan. Misalnya di sini adanya hematom pada muskulus psoas atau misalnya ada injury pada ginjal kanan kiri atau liver, kita juga bisa sampaikan sebagai informasi tambahan, tidak hanya melihat tulang, tapi kita juga bisa memberikan informasi pada jaringan lunak di sekitarnya. Kemudian keunggulan dari CT scan pada proses degeneratif kita juga bisa melihat adanya kalsifikasi yang mungkin itu tidak mudah dilihat pada MRI. Disk kalsium ini juga bisa menyebabkan degeneratif ini sebagai distribusi penyebab terjadinya nyeri pada tulang belakang. Firman grading yang biasa kita lihat pada MRI, ini adalah keunggulan MRI sebelum terjadinya protrusi atau herniasi disk ke posterior yang menyebabkan terjadinya nyeri, itu kita bisa mengenali dulu sebelum proses herniasi, diskus biasanya akan mengalami proses desiccated atau degenerasi dari grade 1 sampai dengan grade 5. Ini adalah contoh-contoh yang biasa kita lihat ya, yang memberikan kontribusi menjadi penyebab terjadinya low back pain. Annular tear juga sebagai salah satu penyebab terjadinya nyeri karena adanya robekan pada annulus fibrosus yang ada di diskus intervertebralis. Kita tahu bahwa diskus intervertebralis itu tersusun dari nukleus pulposus yang di tengah dan yang di tepi adalah annulus fibrosusnya. Tipe-tipe dari annular tear ini juga perlu kita sampaikan, peripheral tear, kemudian concentric tear, dan radial tear. Biasanya kalau ada radial tear ini menjadi awal sebelum terjadinya protruded atau herniasi diskus ke posterior. Ini contoh kalau pada T2 atau T2 facet kita melihat ada area yang hiperintens pada desiccated disc yang biasanya sudah sesuai dengan Firman 3 ya minimal ya. Kemudian di anusnya yang harusnya terlihat warnanya hipointens di semua sekuen kita lihat ada yang warnanya hiperintens. Hati-hati jangan-jangan karena anular tear ini yang menyebab sebagai kausa pasien
mengeluhkan adanya low back pain. Ini juga salah satu tanda ini peripheral dari anular tear. Kita lihat bahwa sepanjang tepi dari anulusnya mengalami robekan. Kemudian yang kedua adalah inflammatory back pain yang sering kita kenal dengan ankylosing spondylitis ya. Meskipun inflammatory tidak hanya ankylosing, tapi yang sering kita dapati pada pasien-pasien adalah ankylosing spondylitis. Ini juga pasien datang dengan nyeri di sepanjang tulang belakang hingga ke kaki. Foto polos kita tahu yang kita perlu mengenali bahwa pada foto polos yang dikenali pertama kali adalah adanya sakroilitis. Menurut Modified New York Classification, adanya erosi dan tanda-tanda sklerosis, adanya irregularitas, penyempitan pada celah sendi sakroilitimnya itu perlu kita perhatikan. Dan pada tulang belakangnya, tanda-tanda vertebral corner erosion, adanya entisophyte sampai squaring ya, atau mungkin diffuse syndesmophytic ankylosing sehingga yang kita kenal dengan bambu spine, terus adanya gambaran dagger spine itu perlu kita sampaikan. Jangan-jangan karena ini. Jadi tidak semua pasien degeneratif itu datang, tapi kalau usianya muda, di kurang dari 30 tahun juga sudah mengeluhkan low back pain, maka kita salah satu penyebab yang ankylosing spondylitis ini atau inflammatory spondylitis itu perlu kita pikirkan. Ini adalah Modified New York Classification yang tadi sudah saya sampaikan dari grading 1 sampai dengan grading 4. Kemudian ini adalah syndesmophyte atau bridging syndesmophyte yang kita tahu arahnya adalah vertikal ya, mengikuti osifikasi dari proyeksi ligamentum longitudinalis anterior ataupun posterior atau juga pada ligamentum interspinosus terjadi osifikasi yang kita kenal dengan sebutan dagger spine. Kita lihat pada dagger spine ini ternyata di sini juga ada sakroilitis dengan ankylosing pada SI joint-nya. Ini squaring vertebrae, ini tadi sudah saya sampaikan syndesmophyte membedakan dengan spondylophyte pada disc ya. Kemudian spinal infeksi ini yang tersering juga tadi sudah disampaikan di ACR ya. Kriteria bahwa kalau ada kecurigaan infeksi atau kanker, maka yang menjadi pilihan tidak lagi cuma radiograf. Kita perlu MRI bahkan yang diutamakan menggunakan kontras pada kasus-kasus infeksi. Kontras yang dipakai MRI adalah gadolinium untuk melihat adanya spondylodisitis, untuk melihat dengan jelas batas dari terbentuknya abses baik itu di prevertebrae dan melihat ekstensi dari infeksi yang terjadi. Ini contohnya yang kalau tidak pakai kontras kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. Begitu dengan kontras kita akan lihat, oh ternyata memang ada abses. Informasi ini harus disampaikan kepada klinisi, pada spiner ya, bahwa ini nanti yang akan dilakukan debri demam. Yang pada foto polosnya kita pasti tidak bisa melihat dengan jelas, yang kita bisa lihat hanya tanda-tanda sedikit osteopenia vokal pada korpus vertebrae di anterior. Maaf Spinal bone dokter, tumor. kurang 5 menit ya dokter. Ya, terima kasih. Sudah tinggal Ya. terakhir. Spinal bone tumor ya, sama seperti tadi disampaikan pada ACR kriteria. Jika kita curiga itu kanker, maka tempatnya adalah MRI. Boleh dijadikan sebagai inisi imaging kalau sudah menggunakan fisik diagnostiknya memang sudah oleh orang yang expert ya, sejawat yang expert, maka ini sangat mungkin adanya bone tumor tanpa perlu melewati foto radiograf biasa boleh dimintakan MRA. Tapi untuk yang baru ya, pemain-pemain baru ya sebaiknya dikerjakan dulu foto polos. Ini adalah beberapa kasus yang biasa ditemui pada spinal bone tumor. Kalau pada foto polos yang kita dapat yang kita sebut dengan pedicle twinkle owl sign ya, twinkling owl sign di mana pedikelnya hilang. Ini adalah contoh pada metastasis yang tersering. Kita lihat sekalipun pada foto polos itu yang terlihat adalah osteolitik, tulangnya hilang, tapi tidak begitu pada MRI. Itu yang membedakan dengan kelainan-kelainan sistemik lain. Kalau itu suatu tumor yang ada pasti akan ada yang namanya mass forming, di mana tulangnya menjadi gendut, di mana bone marrow normalnya akan tergantikan oleh pertumbuhan dari tumor massa tulang itu. Ya, biasanya yang perlu kita lihat dia melibatkan mana aja. Kolumna anterior, kolumna middle, kolumna posterior. Kolumna posteriornya mengenai unilateral atau bilateral. Apakah sudah melibatkan kanal spinalis, apa sudah intradura, ataukah bahkan intramedulanya sudah terlibat. Itu semua informasinya harus disampaikan kepada klinisi karena akan menentukan manajemen penata laksanaan selanjutnya dan menentukan
prognose pasien ke depannya seperti apa. Ini contohnya dengan aksial kita bisa lihat dengan jelas bahwa keterlibatan sampai di kolumna posteriornya unilateral atau bilateral. Sebagai take home message-nya kita tahu bahwa low back pain baik dengan ataupun tanpa radikulopati, kita tahu sampai saat ini masih merupakan penyebab utama disabilitas pada pasien ya, dan prognosis yang buruk pada pasien di sisa usianya. Kemudian untuk pasien-pasien dengan low back pain yang akut tanpa komplikasi, sebaiknya tidak perlu langsung dilakukan pemeriksaan imaging ya, kecuali pada pasien-pasien yang sudah dilakukan medikamentosa dan fisioterapi sampai 6 minggu tapi tidak ada hasil yang signifikan atau mungkin malah bertambah keluhannya. Nah, di situ mulai titik imaging apa yang perlu kita pertimbangkan untuk disarankan kepada pasien. Kemudian tentu saja pasien-pasien dengan gejala-gejala red flag seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, atau adanya peningkatan resiko kondisi underlying disease yang lain yang yang menyebabkan terjadi low back pain seperti ditemukannya sindrom cauda equina, kecurigaan malignansi, atau fraktur akibat trauma yang baru dirasakan pasien atau ke arah infeksi, itu perlu dimintakan pemeriksaan imaging seperti yang tadi sudah kita sharingkan. Ini adalah modalitas imaging, masih X-ray. Kalau jadi adik-adik yang mungkin ada di eh, pelayanan depan primer ya, jangan khawatir kalau belum punya CT scan atau MRI, masih ada X-ray. X-ray bisa masih dengan jelas mengevaluasi struktur anatomi pada tulang belakang, mulai dari alignmentnya, mulai dari korpus, kemudian pedicle kita bisa lihat ya, transversus, spinosus, dan intervertebral space-nya itu juga bisa kita nilai. CT scan bisa dipakai juga, litik akan terlihat dengan lebih jelas meskipun mass forming kita tidak bisa lihat, tapi osteolitik atau osteosklerosis itu bisa menjadi penanda awal bahwa memang terjadi kelainan di tulang belakang. Dan yang terakhir adalah MRI, tentu saja masih sampai sekarang merupakan imaging pilihan gold standard untuk kelainan-kelainan yang sering menjadi penyebab terjadinya low back pain. Silahkan dirujuk jika pada X-ray atau CT scan memang didapati kelainan tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dipahami, bermanfaat untuk kita sehari-hari melayani masyarakat. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.